Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, itu tentang refleksi. Oke, Ibu akan share screen terlebih dahulu materinya. Oke, pada bagian kedua kita akan mempelajari tentang refleksi. Refleksi ini nama lain dari pencerminan. Jadi untuk lambangnya nanti ya anak-anak ya, untuk lambangnya nanti kita menggunakan huruf M besar ya. Jadi untuk konsepnya sendiri itu terbagi atas menjadi 7 bagian ya. Jadi Ibu akan mengarahkan kalian untuk menemukan konsepnya dari gambar yang Ibu tampilkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama anak ya, kita lihat dulu pencerminan terhadap sumbu X. Andai kata Ibu punya sebuah gambar nih, gambarnya yaitu sebuah titik ya, sebuah titik di mana titiknya adalah 3,2 ya, titiknya kita punya titik ini 3,2. Ibu akan melakukan pencerminan terhadap sumbu X. Yang mana cerminnya Bu? Yang garis berwarna merah ya, yang garis berwarna merah. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, menurutmu kira-kira atau bayangan jatuh di mana? Tentu saja jatuh di bawah ya. Jatuhnya di bawah, yaitu di titik 3,-2. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa perbedaan antara titik awal dengan bayangannya. Kalau kamu lihat di sini, yang berubah adalah bagian Y-nya. Artinya dari positif menjadi negatif. Jadi kita dapatkan satu atau konsep yang pertama adalah kalau kamu punya titik X, Y, kita mau lakukan pencerminan terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Nanti ketika kalian membuat latihan seperti ini ya, diberikan titiknya, kemudian M besar sumbu X itu menjadi P aksen X, min Y ya. Jadi kalau kamu lihat di sini kan kamu tinggal menambahkan min pada bagian Y-nya. Oke. Kemudian selanjutnya yang harus kamu ingat juga adalah bagaimana bentuk matriks transformasinya, Bu? Matriks transformasinya adalah 1, 0, 0, min 1. Matriks ini akan terpakai untuk pertemuan ketiga kita. Ini baru pertemuan pertama ya, Nak ya. Oke, kenapa bisa menjadi 1, 0, 0, min 1, Bu? Nah, yang harus kalian ketahui di sini adalah untuk posisi kiri atas itu punya huruf X. Dan untuk yang kanan bawah itu punya posisi Y. Ya. Karena Y kita negatif, maka menjadi min 1 bagian kanan bawah. Sementara untuk posisi yang lainnya itu wajib angka 0 atau bilangan 0. Oke? Bagaimana? Jadi pencerminan terhadap sumbu X artinya Y-nya kita tambahkan negatif. Oke nak ya? Itu yang konsep yang pertama. Konsep yang kedua lagi nih ya. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, andai kata kita punya sebuah titik ya. Sebuah titik di sini diberikan titiknya adalah 3,4. Titik kita adalah 3,4. Sekarang kita melakukan nih pencerminan terhadap sumbu Y. Artinya yang tegak ya. Kemana jatuh bayangan P kita? Kalau kita lihat gambar, tentu saja jatuh bayangannya adalah ke kiri. Karena sumbu pencerminan kita di posisi tegak. Ya nak ya. Berarti kita dapatkan pencerminannya adalah di min 3,4. Min 3,4. Jadi kalau kamu lihat di sini apa letak perbedaan mereka? Kalau kamu lihat bagian X-nya yang berubah tandanya dari positif menjadi negatif. Dari sini kita temukan konsep yang kedua, yaitu kalau kita punya titik X, Y, kita melakukan pencerminan terhadap sumbu Y. Menjadi P aksen kita adalah min X, Y. Min X, Y. Artinya untuk posisi X kita tambahkan tanda negatif. Untuk Y tetap. Dari sini bisa nggak kita mendapatkan matriks transformasinya? Bisa ya? Nah, karena X-nya sekarang negatif, maka kita tambahkan negatif di depan 1 pada kiri atas. Karena Y-nya tetap positif, maka di kanan bawah tetap angka 1. Dan yang lainnya adalah bilangan 0. Oke, enak ya? Oke, kita masuk ke nomor 3. Untuk nomor 3, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Artinya di sini, andai kata Ibu punya sebuah titik, namanya titik 3,1. Ya, nama titiknya P 3,1. Sekarang kita melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Di mana posisi garis Y sama dengan X? Kalau kamu perhatikan untuk yang sekarang,
Apakah sudah ada garis Y sama dengan X? Belum ada ya. Yang garis Y sama dengan X itu adalah yang berwarna merah. Jadi kita mau melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Bagaimana cara kita? Ya, langkah yang pertama, kamu buat dulu garis tegak lurus ke bagian depannya. Lalu kita hitung ya, dengan jarak yang sama untuk bagian atasnya kita buat garis tegak lurus. Oke, sampailah di posisi yang Ibu buat titik berwarna kuning. Itu kalau kita berikan namanya, itu adalah P aksen. Kalau kamu lihat koordinatnya adalah 1,3. Ya, dari sini kita dapat lagi konsep yang ketiga. Apa konsep yang ketiga, Bu? Ya, konsep yang ketiga, kalau kita punya titik X, Y, kita mau lakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan kita menjadi apa, Nak? Kalau kamu lihat posisi angkanya kan terbalik ya, bertukar posisi ya, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Artinya menjadi Y, X. Artinya kita tukar saja, kita change ya. Kemudian bagaimana bentuk matriks transformasinya yang kamu bisa tanggap ya, karena bertukar posisinya, artinya yang X-nya, yang awalnya di kiri atas menjadi kanan atas. Yang Y-nya awalnya di kanan bawah menjadi kiri bawah. Itu dia. Berarti jadinya apa, Bu? 0, 1, 1, dan 0. Itu ya, nomor 3 ya, Nak ya. Untuk nomor 4, dengan cara yang sama, kita bisa menentukan pencerminan terhadap garis sama dengan min X. Ya. Jadi, bagaimana konsepnya, Bu? Jadi konsepnya, Nak, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka kita dapat, bayangan kita adalah tukar posisi, kita tambahkan negatifnya. Oke, menjadi apa, Bu? Min Y, min X. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk matriks transformasinya tidak jauh berbeda seperti yang nomor 3. Apa yang berbedanya? Cuma menambahkan tanda negatif di depan bilangan 1. Seperti ini. Betul ya? Oke, kita sudah dapatkan 4 konsep ya. Konsep yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, Y-nya negatif. Pencerminan terhadap sumbu Y, X-nya Ibu tambahkan negatif. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, tukar posisi antara huruf X dan Y. Kemudian untuk yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, itu kita tukar posisi, kita tambahkan negatif masing-masing. Oke, Ibu masuk 3 konsep berikutnya lagi ya. Untuk konsep yang kelima, ya, di sini diberikan pencerminan terhadap titik asal. Seperti yang kita tahu, titik asal itu adalah titik 0,0. Jadi di sini, Nak, Ibu berikan terlebih dahulu, nama titiknya adalah titik 1,3. Ibu mau lakukan nih pencerminan terhadap titik asal. Seperti yang kita tahu, titik asal itu adalah titik 0,0. Kalau sebelumnya kan kita ketemu dengan garis ya, dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Sekarang ketemu dengan titik, Bu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, kalau bayangannya dijatuh di kanan bawah, itu tak mungkin ya. Itu kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau bayangannya jatuh di kiri atas, itu tak mungkin ya. Itu adalah bayangan terhadap sumbu Y. Artinya di sini yang terlihat samamu, di mana yang daerah yang belum terpakai sama sekali, itu adalah kuadran ketiga atau di kanan bawah. Jadi, Nak, untuk pencerminan terhadap titik asal, kita dari kuadran pertama akan dapat kita bayangan di kuadran ketiga, ya. Jadi di sini kita dapatkan bahwa bayangannya menjadi min 1, min 3. Coba kita lihat perbedaannya. Apa perbedaan antara titik asli dengan titik bayangan? Yang terlihat samamu bilangannya tetap, tetapi tandanya yang berubah. Dua-duanya kamu berikan tanda tambah negatif ya, ditambahkan tanda negatifnya ya. Sehingga kita dapat konsepnya adalah kalau dicerminkan terhadap titik asal, maka bayangan kita adalah min X, min Y. Dari sini kita dapatkan matriks transformasinya adalah ya, karena tidak bertukar tempat, hanya ditambahkan negatif saja, berarti tetap min 1, 0, 0, dan min 1. Oke, untuk matriks transformasi, Ibu sangat sarankan kamu perlu mengingatnya, karena ini penting untuk materi kita yang pada pertemuan ketiga. Oke?
Jadi untuk nomor 6 dan nomor 7 itu kita tidak menggunakan matriks transformasi ya. Jadi untuk nomor 6 pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jadi andaikan kita punya sebuah gambar nih ya. Di sini Ibu berikan, sekarang Ibu mau anggap kita mau cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi H ini ya terhadap garis X sama dengan H ini adalah berupa sebuah bilangan. Jadi kita boleh ganti X-nya sama dengan 3, atau X-nya sama dengan min 2, atau X-nya sama dengan setengah, itu no problem. Oke? Jadi kita misalkan X-nya sama dengan 3. Berarti Ibu anggap H ini sama dengan 3 ya. Misalkan ya, kita punya sebuah titik. Namanya di sini adalah titik 1,2. Kita mau lakukan pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Menurutmu, jatuh bayangan kita di mana nih? Ya, ini posisi cermin kita dalam keadaan tegak. Jadi kalau kita punya benda di bagian kiri, maka bayangannya jatuh di sebelah kanan. Maka seperti ini ya. Karena jarak dari garis merah ke kiri 2, maka jarak dari garis merah ke kanan juga harus 2. Maka ketemu di sampai 5. Sementara tingginya tetap adalah 2. Dari sini kita dapatkan bahwa bayangannya adalah 5,2. Ya. Kemudian kalau kita lihat bentuk konsepnya seperti apa, Bu? Jadi, Nak, kalau kita punya PX, Y, kita melakukan pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangan kita menjadi, kalau kamu lihat perhatikan di sini, bagian Y-nya tetap ya, 2 tetap menjadi 2. Yang berubah itu adalah bagian yang sebelah kiri. 1 menjadi 5. Ibu akan mengaitkannya dengan yang bagian atas atau garisnya, X sama dengan H. Menjadi 2 kali H kurang X. Untuk mencari bayangan di kiri, adalah bayangan di bagian X aksen ya, bayangan X-nya ya, itu adalah 2 kali H dikurang X. Coba kita uji terlebih dahulu. 2 kali 3, 6. Dikurangi 1. Berarti dapat kita ada 5. Apakah cocok dengan 5 pada bagian kiri di bayangannya? Cocok ya. Berarti tepat konsep yang kita gunakan. Oke. Kemudian konsep yang terakhir itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi di sini, Nak, Ibu berikan pencerminan atau cerminnya adalah garis Y sama dengan min 2. K berarti Ibu ganti dengan sebuah bilangan ya. Boleh min 2, boleh 3, atau boleh 1/4 dan seterusnya. Ya. Lalu kita mempunyai sebuah titik, namanya titik 4,3. Kita melakukan bayangan nih, kita ingin mencari bayangannya terhadap garis Y sama dengan min 2. Gimana cara kita, Bu? Kita hitung terlebih dahulu, Nak. Dari garis merah ke atas itu jaraknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tentunya untuk dari garis merah ke lanjut ke bawah itu juga jaraknya harus 5. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketemu kita di min 7. Sementara untuk bagian X-nya tetap posisinya di X sama dengan 4. Jadi di sini kita dapatkan titik bayangannya adalah 4,-7. Ya, bisa kamu lihat di sini dapatkan kita konsep yang terakhir adalah kalau kita punya titik X, Y, kita mau cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangan kita menjadi, kalau kita lihat di sini X-nya tetap ya, berarti tetap kita buat huruf X. Untuk bagian kanannya atau bagian Y aksen atau mencari bayangan Y aksennya adalah dari 3 ke min 7 kita hubungkan dengan min 2. Artinya di sini ya, Ibu ambil 2 kali min 2, 2 kali min 2, yang garis ini kan tadi min 2 ya. 2 kali min 2 dikurangi 3. 2 kali min 2 itu adalah min 4, dikurangi 3 adalah min 7. Maka cocoklah dengan hasil bayangan yang min 7 ini. Artinya 2K kurang Y. Ya, Nak ya? Oke, kita coba. Contoh soal di sini Ibu berikan ada 3 soal. Gimana soal pertama? Itu Ibu tanyakan secara jelas dari A sampai dengan G. Oke, kita mulai. Untuk yang A, kalau kita punya titik 4,5, kita melakukan pencerminan terhadap sumbu X itu seperti konsepnya tadi. Kalau terhadap sumbu X, Y-nya kita tambahkan negatif menjadi 4,5. Kemudian yang B, kalau kita punya titik 4,5, kita mau cerminkan terhadap sumbu Y. Artinya, tadi yang kita dapatkan di konsep kedua, Y-nya kita tambahkan tanda negatif, menjadi min 4,5. Oke. Kemudian yang C, kalau kita punya titik 4,5,
kita mau cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bagaimana langkah kita? Kita cukup menukarnya saja posisinya menjadi 5,4. Kemudian yang ke D, kalau kita punya 4,5, kita mau cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti kita dapatkan bayangannya adalah tukar posisi, kita tambahkan tanda negatif. Menjadi min 5, min 4. Langkah pertama, kamu tukar posisinya, lalu kamu berikan tanda negatif di bagian depannya. Oke. Kemudian untuk yang E, kalau kita punya titik 4,5, kita melakukan transformasi terhadap titik asal. Berarti sesuai dengan konsep nomor 5, kita tambahkan negatif pada masing-masing bagian tanpa perlu menukar posisinya. Artinya menjadi min 4, min 5. Oke. Kemudian yang F, kalau kita punya titik 4,5, kita mau lakukan pencerminan terhadap garis X sama dengan min 3. Langkahnya adalah kita gunakan konsep yang ke-6. Kalau terhadap garis X sama dengan H, ya, posisi Y tetap. Artinya Y-nya tetap tak berubah. Yang berubah adalah X-nya. Jadi kita gunakan apa tadi rumusnya anak? 2H kurang X. 2H kurang X. H-nya yang mana? H-nya adalah yang min 3. Menjadi 2 kali min 3, 2 kali min 3 kurangi dengan X di awal. Kurangi dengan X di awal. Oke? Berarti dapatnya min 6 dikurang 4. Min 6 dikurang 4 adalah min 10. Lalu kita komakan dengan 5. Dan yang terakhir untuk nomor 1, kalau kita punya titik 4,5, Ibu mau lakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 6. Kalau ini sesuai dengan konsep kita yang terakhir, itu adalah kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, yang pertama yang kita lakukan adalah X-nya tetap. Kalau awalnya 4, maka akhirnya juga 4. Untuk bagian Y, maka menjadi apa nak? Kalau masih ada ingat tadi, rumusnya tadi, 2K kurang Y. 2K kurang Y. Artinya 2 kali 6 dikurangi 5. 2 kali 6 dikurangi dengan 5. Seperti ini. 2 kali 6, 12 kurang 5 dapat kita 7. Artinya bayangan kita adalah 4,7. Tuh. Artinya untuk nomor 1 itu masih dalam bentuk konsep dasar ya, pemahaman dasarmu. Apakah sudah mengerti semuanya? Oke, Ibu lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 diberikan di sini ya, diketahui bayangan titik P X, Y terhadap garis X sama dengan min 5 adalah min 2,1. Tentukan titik P. Artinya ini merupakan lawan dari nomor 1 ya. Kalau nomor 1 diberikan titik aslinya, kamu mencari bayangannya. Kalau nomor 2 diberikan bayangannya, kamu mencari titik aslinya. Apakah cara kerjanya berbeda, Bu? Tidak, tetap sama. Langkah pertama, kita buatkan terlebih dahulu draftnya. Oke. Jadi kita buat terlebih dahulu X, Y ya, karena dikatakan titik X, Y. Langkah kedua, kamu buatkan M besar garis X sama dengan min 5. Kemudian menghasilkan P aksen kita adalah min 2,1. Langkah berikutnya, kita mau cari titik P. Bagaimana langkah yang kita lakukan, Bu? Kita buat terlebih dahulu, nak. Nah, kita anggap X dan Y ini punya nilai. Jadi, sesuai dengan konsep yang Ibu terangkan di bagian kelima, terhadap garis X sama dengan H, berarti untuk Y-nya tetap ya, Y-nya tetap posisinya. Untuk X itu agak berubah. Menjadi apa, Bu? 2H kurang X. H kita adalah min 5. Jadinya 2 kali min 5 dikurangi X. Oke, dikurangi X. Langkah berikutnya kita rapikan terlebih dahulu. Artinya menjadi min 10 kurang 5, min 10 kurang X, Y. Jadi dari sini nak kita sesuaikan dengan bentuk bagian atasnya. Karena P aksen kita adalah min 2,1, maka kita buat min 10 ya, atau gini. Ibu buat dulu yang Y-nya. Y itu sama dengan 1. Secara langsung kita dapat otomatis Y kita sama dengan 1 ya. Kemudian untuk X lagi. 10 min 10 kurang X sama dengan min 2. Min 10 kurang X sama dengan min 2. Jadinya min X sama dengan min 2 kita pluskan dengan 10. Dapat kita min X sama dengan 8.
otomatis X kita adalah min 8. Karena X dan Y sudah kita peroleh, maka bisa kita jawab yang terakhir adalah titik P adalah min 8,1. Karena X-nya min 8, Y kita adalah 1. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham? Oke, bisa Ibu lanjut ya ke nomor 3 ya. Untuk nomor 3, diberikan seperti ini. Ya, kita mempunyai sebuah garis. Kita mempunyai sebuah garis nih. Nama garisnya adalah 2Y kurang 3X tambah 4 sama dengan 0. 2Y kurang 3X tambah 4 sama dengan 0. Kita mau refleksikan ya oleh garis X sama dengan min 5. Artinya pertama kita refleksikan terhadap garis X sama dengan min 5. Kemudian kita mau lanjutkan lagi nih. Kita mau lanjutkan dengan refleksi oleh garis Y sama dengan 4. Apakah bayangan garis yang terakhir atau setelah 2 kali direfleksikan? Jadi pertama kita buat dulu garis yang diketahui. Langkah kedua kita buatkan pencerminan terhadap garis X sama dengan min 5. Ya, karena dia dilanjutkan, maka kita buat tanda panah yang kedua untuk garis M, untuk garis Y sama dengan 4. Yang ditanya adalah bayangan akhir dari garis tersebut. Apa perbedaan soal nomor 3 dengan nomor 1 dan 2? Nampak jelas ya nak ya? Untuk 1 dan nomor 2, itu kita tinggal mencari bayangan terakhirnya setelah 1 kali kita merefleksikan. Tetapi untuk nomor 3, kita merefleksikannya atau mencerminkannya sebanyak 2 kali atau sebanyak 2 tahap. Jadi kalau soal seperti ini, bagaimana cara kita mengerjakannya, Bu? Kita mencari bayangan pertamanya terlebih dahulu. Ya, oke, kita mulai. Untuk X sama dengan H, pencerminan terhadap X sama dengan H, yang kalian tahu bahwa Y-nya tetap ya, artinya Y aksen itu sama dengan Y kan, Y aksen sama dengan Y. Sementara untuk X aksennya adalah 2H kurang X. Karena H kita di sini adalah min 5, berarti 2 kali min 5 itu adalah min 10, kurangi dengan X. Oke? Setelah kita dapat X aksen dan Y aksen masing-masing, kita harus mengubahnya ke bentuk X dan Y. Kenapa dalam bentuk X dan Y, Bu? Karena yang diketahui pada garis awal itu adalah garis asli dalam bentuk X dan Y. Oke, berarti kita cari X-nya, ternyata dapat min 10 dikurang X. Kita cari Y-nya, ternyata dapat Y aksen. Dari sini kita dapatkan ya, kita masukkan, kita ganti X dengan min 10 dikurang X aksen, Y-nya kita ganti dengan Y aksen. Oke, jadi 2Y artinya Ibu ganti Y dengan Y aksen. Kemudian dikurang 3X. Artinya apa? Dikurang 3, ketemu huruf X, kita ganti dengan min 10 dikurang X aksen. Baru kita tambahkan 4 sama dengan 0. Kemudian kita dapat 2Y, ya, karena sudah sama-sama aksen, maka aksennya Ibu hilangkan saja lagi dari segi penulisan. 2Y, min 3 kita kalikan ke dalam tanda kurung. Min 3 kali min 10 plus 30, min 3 ketemu min X aksen, itu adalah plus 3X aksen. Tambah dengan 4, ya. Aksennya kita tak usah buatkan. Oke. Setelah ini kita rapikan sedikit menjadi 2Y tambah 3X tambah 34 itu sama dengan 0. Dapatlah kita bayangan pertama untuk garis X sama dengan min 5. Setelah itu kita akan mencari bayangan kedua nih. Bayangan kedua untuk garis Y sama dengan 4. Apa langkah yang kamu lakukan? Pertama, tentu kita hubungkan dengan X aksen dan Y aksen masing-masing. Kalau terhadap garis Y sama dengan K, Y sama dengan K, ini sesuai dengan konsep kita yang nomor 7. Artinya apa, Bu? Kalau terhadap garis Y sama dengan K, artinya X aksennya sama dengan X. Y aksennya itu sama dengan 8 dikurang Y. Dari mana datangnya 8 kurang Y, Bu? Dari 2 kali K, berarti 2 kali 4 dikurangi Y. Sehingga kita dapat 8 dikurang Y. Ya, karena kita mencari bayangan dari bayangan sebelumnya. Artinya bayangan yang sebelumnya ini kita anggap sebagai asli untuk bayangan berikutnya. Begitu ya. Sebagai yang garis asli untuk bayangan berikutnya. Oke, jadi kita masuk. Jadi pertama kita ubah ke bentuk X dan Y terlebih dahulu masing-masing. Jadi X-nya tetap X aksen,
Y-nya. Itu menjadi 8 dikurang Y aksen. Oke, lalu kita masukkan ke bayangan pertama tadi. Bayangan pertama kita kan 2Y ditambah 3X tambah 34 itu sama dengan 0 ya. Oke, berarti bantu Ibu 2 buka kurung. Ketemu Y ganti dengan 8 dikurang Y aksen. Tambah 3 kalikan. Ketemu X ganti dengan X aksen. Tambah 34 itu sama dengan 0. Oke, dari sini kita kalikan 2 ke dalam terlebih dahulu. Menjadi 16 dikurang 2Y. Tambah 3X tambah 34 sama dengan 0. Dengan kata lain, kita dapatkan hasilnya adalah 3X dikurang 2Y tambah 50 sama dengan 0. Itulah pembahasan soal kita sampai nomor 3 untuk refleksi. Ya. Jika kamu lihat di sini, untuk X aksen dan Y aksen, dan X dan Y itu kalau kita lihat itu secara kasat mata itu sama saja ya, sama saja ya. Tetapi untuk setiap soal nanti kamu wajib untuk mengubahnya ke bentuk huruf X ya. Ya, wajib untuk mengubah ke bentuk X. X sama dengan beberapa aksen, Y sama dengan beberapa Y aksen, gitu ya. Oke. Begitulah penjelasan Ibu mengenai materi tentang refleksi ini ya. Mudah-mudahan kamu dapat mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan PR bagimu sebanyak 10 buah untuk kamu kerjakan dan dikumpul minggu depan ya. Jika ada yang tidak dimengerti dari pembahasan Ibu barusan, kalian boleh menanyakan kepada Ibu secara japri. Oke anak-anak ya, terima kasih atas waktu yang kalian berikan untuk melihat penjelasan Ibu.